Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat mendengar ini. Memang benar bahwa kecantikan adalah sumber masalah. Mungkinkah gadis itu sekarang telah benar-benar kehilangan kepolosan yang dimilikinya saat itu? Hihi. Sun Er sangat luar biasa. Seorang wanita mengalami banyak perubahan saat dia dewasa. Dia sekarang lebih cantik. Ada banyak orang yang jatuh cinta padanya selama 2 tahun ini. Aku pikir kamu juga akan terkejut saat bertemu melihatnya lagi. Xiao Ning berkata sambil tertawa. Seberapa besar perubahan seorang anak? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Ketika dia mengucapkan kata-kata tua seperti itu, dia lupa bahwa dia juga baru berusia 18 tahun. Jika Anda mengucapkan kata-kata ini di akademi, orang lain akan mengeroyok untuk melawan Anda. Xiao Ning memutar matanya. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengingat sesuatu. Dia lalu meraih Xiao Yan dan berlari menuju pintu masuk akademi. Sialan, aku sebenarnya sudah lupa. Hari ini adalah kompetisi kualifikasi akademi dalam. Instruktur Ruoling tidak dapat menahan gangguan manja Sun Er dan mengambil risiko dipromosikan menjadi instruktur kelas Suan dengan mencantumkan nama Anda. Jika Anda tidak hadir seperti tahun lalu, instruktur Ruoling dapat melupakan tentang dipromosikan untuk 3 tahun berikutnya tahun. Petik 2. Dia masih menulis namaku. Wajah Xiao Yan benar-benar tercengang. Bagaimanapun. Bahkan jika kamu tiba di sini tepat waktu, kurasa itu tidak akan banyak membantu. Kompetisi kualifikasi akademi dalam bukanlah kompetisi biasa. Semua yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi termasuk di antara siswa terbaik di akademi. Tanpa setidaknya kekuatan bintang 7 dosi, seseorang mungkin akan tersingkir begitu dia memasuki arena kompetisi. Kecepatan lari Xiao Ning yang terburu-buru melambat saat dia menghela nafas. Xiao Yan terkejut. Dia membuka mulutnya. Tapi sebelum dia sempat berbicara, Xiao Ning melanjutkan. Lupakan. Mampu datang lebih baik daripada absen. Bahkan jika Anda kalah, instruktur Ruoling hanya akan kehilangan kesempatan promosi ini. Masih ada kesempatan lain kali. Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Xiao Ning menarik Xiao Yan dengan kekuatan besar dan dengan cepat berlari menuju Akademi Kuno. Sebagai acara besar dari Akademi Jianan, yang disebut kompetisi kualifikasi akademi dalam secara alami adalah acara yang paling menarik perhatian. Apalagi, orang-orang terkenal di akademi akan muncul dalam kompetisi kualifikasi ini. Siswa laki-laki dan perempuan yang dipandang sebagai idola orang lain, serta sumber pemujaan mereka, tidak diragukan lagi merupakan sumber daya tarik yang besar. Oleh karena itu, stadion yang digunakan oleh akademi itu berdesakan dan dipenuhi oleh orang-orang. Meskipun akademi telah menyiapkan yang terbesar untuk digunakan dalam kompetisi. Tak terhitung banyaknya siswa dari Akademi Jianan yang berdesak-desakan dan menabrak kepala saat mereka menyerbu kursi stadion. Sekilas, itu seperti lautan hitam pekat rambut dan suara melesat ke awan. Tanah terbuka yang luas itu berbentuk lingkaran. Area yang mengelilingi tanah terbuka adalah satu set tangga batu, yang berulang kali menyebar ke atas. Bentuk itu seperti arena. Lautan orang yang duduk di sekitar arena bisa dengan jelas melihat seluruh tempat. Saat ini, ada 2 sosok manusia di tanah terbuka. Satu pria dan satu wanita. Keduanya berkedip dan bertukar pukulan. Riak Doki yang ganas menyusut dan meledak dari titik di mana telapak tangan mereka bersentuhan, menyebabkan orang-orang di sekitar yang duduk di galeri tontonan sering mengeluarkan asteris kaget. Namun, jelas lebih dari setengah tatapan di galeri tontonan terhenti pada sosok cantik yang mengenakan gaun hijau pucat, dengan tubuh cantiknya berkedip dan bergerak dengan cara yang ringan dan elegan. Kedua sosok manusia itu terlibat dalam satu pertukaran berisiko demi satu. Sosok berwarna hijau pucat itu tiba-tiba berhenti. Tangannya bersinar terang. Itu membawa seberkas cahaya saat itu membekas di dada pemuda itu. Kekuatan yang kuat langsung mengguncang yang terakhir sampai dia didorong keluar dari arena pertempuran. Senior, terima kasih sudah memberi jalan. Wanita muda berpakaian hijau tersenyum setelah mengalahkan lawan dengan satu pukulan. Dia membungkuk ke arah pria itu, yang cukup tampan.
sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dalam sikapnya. Junior Sun Er memang pantas menjadi murid dengan potensi terbesar kali ini. Saya kehilangan. Meskipun pemuda tampan itu kalah, dia terus terang. Sambil tersenyum, tatapannya memperhatikan wanita muda berpakaian hijau itu, yang seperti teratai, menyebabkan orang-orang menjadi rileks dan bahagia. Dia segera mundur dengan cara yang bebas dan mudah. Sun Er memenangkan babak ini. Wanita muda berpakaian hijau itu berbalik dan melompat turun dari panggung kompetisi hanya setelah dia mendengar teriakan yang terdengar dari platform wasit. Sun Er, lumayan. Setelah wanita muda berpakaian hijau turun dari panggung, seorang wanita dari galeri tontonan melambai padanya. Instruktur Ruoling. Sun Er mengabaikan tatapan panas yang melesat ke arahnya dari sekelilingnya, dan berlari ke galeri tontonan yang diatur secara khusus itu dan berteriak sambil tersenyum. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah sekelompok wanita, yang berada di sisi platform pengamatan, dan tersenyum saat dia berkata, "Sepupu Elder Xiao Yu." Gadis kecil menjadi semakin kuat. Anda sebenarnya bahkan bisa mengalahkan Mo Wen itu. Sepertinya kamu pasti bisa masuk akademi dalam tahun ini. Seorang wanita cantik yang mengenakan seragam akademi ungu pucat tersenyum saat dia berjalan. Saat dia berjalan, sepasang kakinya yang panjang dan lembut yang dibungkus dengan celana legging segera menarik beberapa tatapan panas, yang awalnya menatap Sun Er. Kaki panjang yang memikat itu benar-benar senjata pembunuh ketika harus menarik pria. Semoga, Sun Er tersenyum. Setelah dia menyapa para wanita di belakang Xiao Yu, dia menarik tangan Xiao Yu, duduk di samping instruktur Ruoling dan dengan lembut berbicara sambil tersenyum. Sepupu penatua Xiao Yu, itu, apakah Xiao Yan GG belum datang? Sun Er bertanya dengan lembut saat matanya melirik ke arah instruktur Ruoling ke sisi yang tampak santai. Namun, alis yang terakhir memiliki beberapa kecemasan di antara mereka. TL, GG, kakak laki-laki atau digunakan untuk panggilan teman kerabat laki-laki yang lebih tua, terakhir biasanya digunakan dengan penuh kasih sayang oleh wanita. Ya, Xiao Yu juga menghela nafas pelan saat mendengar ini. Dia segera mengencangkan tinjunya saat dia dengan lembut menegur. Aku juga tidak tahu persis apa yang orang itu lakukan. Saat itu, kami sepakat bahwa dia hanya boleh mengambil cuti 1 tahun. Sekarang, dia telah melakukannya selama 2 tahun penuh. Lagi pula, dia masih absen tahun ini. Dia harus segera sampai di sini. Sun Er dengan lembut menggigit bibirnya saat dia menjawab. Saya juga berharap begitu. Tapi hari ini adalah kompetisinya. Jika dia masih tidak ada, instruktur Ruoling, Xiao Yu tertawa getir. Sementara keduanya diam-diam berbisik secara pribadi. 3 putaran pertempuran telah berlalu. Seorang pria naik ke atas panggung pada ronde keempat. Tombak panjang di tangannya mendarat di tanah dengan kekuatan besar. Tatapannya yang agak panas menyapu ke arah di mana Sun Er berada tanpa ada niat untuk menutupinya. Kelas Xuan. Kelas Suebeng ketiga melawan kelas Huang. Kelas kedua, Xiao Yan. TL. Kelas seperti di ruang kelas. Saat suara dari kursi wasit jatuh, tempat terbuka yang bising tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke posisi di mana kelas Huang, kelas 2 berada. Selama 2 tahun ini, nama Xiao Yan ini telah diingat dengan kuat oleh semua siswa dan bahkan instruktur Akademi Jianan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan siswa yang berduri, yang secara langsung mengambil cuti 2 tahun sejak berdirinya Akademi Jianan. Tentu saja, alasan yang lebih besar adalah selama kompetisi kualifikasi Akademi dalam yang terakhir, hanya itu nama yang tidak ada. Oleh karena itu, sekarang mereka mendengar nama ini lagi. Pandangan semua orang tertuju ke tempat kelompok Sun Er duduk. Karena penampilan Sun Er yang luar biasa di Akademi, dia memiliki banyak pelamar. Namun, selama 2 tahun ini, masih belum ada orang yang bisa menggerakkan hatinya. Satu-satunya bentuk alamat, yang paling bisa didengar dari mulutnya, adalah yang disebut Xiao Yan GG. Pidato yang sangat penuh kasih sayang ini secara alami menyebabkan Xiao Yan, yang tidak pernah menunjukkan dirinya, menjadi musuh bersama semua orang. Ketika dihadapkan dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan,
Beberapa keringat dingin tanpa sadar muncul di dahi halus instruktur Ruoling. Tinjunya juga terkepal erat saat matanya menyapu sekelilingnya. Berharap sosok yang sangat dia hargai 2 tahun lalu akan muncul sekali lagi seperti penyelamat. Tanah terbuka yang telah menjadi sunyi juga menyebabkan Sun Er dan Xiao Yu menjadi cemas. Mereka bertukar pandang dan melihat beberapa kecemasan dari dalam mata satu sama lain. Xiao Yanhu, seorang pengecut yang bahkan tidak berani mengungkapkan dirinya dan membiarkan seorang gadis menerima kritik yang tidak perlu. Orang ini tidak akan melakukannya. Seorang pria muda berpakaian putih di panggung menonton, yang tidak terlihat buruk, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, dia tidak layak untuk Sun Er. Pemuda berpakaian putih itu secara mengejutkan adalah orang yang bertemu Sun Er di kaki gunung beberapa hari sebelumnya. Dia tampaknya dipanggil Baisan, salah satu orang luar biasa di antara siswa yang lebih muda di Akademi Jianan. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Sun Er. Ini pria yang selalu dibicarakan Sun Er tanpa henti. Apakah zodiaknya adalah kura-kura? Jika seseorang mengikuti pria semacam ini, bukankah lebih baik mengikutiku? Apa yang bagus tentang pria bau itu? Mereka hanya berpikir dengan bagian bawah tubuh mereka. Di lokasi lain yang sangat bagus di galeri tontonan, seorang wanita muda yang mengenakan gaun berwarna merah menyilangkan tangan di depan dadanya. Punggungnya bersandar pada pipa besi dengan lekuk tubuhnya yang menawan tampak sangat memikat dengan latar belakang pipa besi lurus itu. Arusnya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya saat dia menatap tanah terbuka di mana sebenarnya tidak ada orang yang keluar untuk terlibat dalam perkelahian. Ada sedikit penghinaan saat dia berbicara dengan senyum dingin. Penyihir kecil, duduklah dengan benar. Bertingkah lancang di depan umum. Di mana kesopananmu? Seorang pria tua berambut putih di samping wanita muda berpakaian merah tidak bisa membantu tetapi meniup jenggotnya dengan marah ketika dia melihat postur tubuhnya dan kata-kata khusus independen miliknya. Wanita berpakaian merah tanpa basa-basi memutar matanya ke arah pria tua ini, yang jelas memiliki posisi yang cukup tinggi di Akademi Jianan saat dia dengan dingin mendengus, untuk berpikir bahwa kamu masih wakil kepala sekolah dari akademi luar. Jika itu terserah saya akan lama menendang Xiao Yan keluar dari akademi. 2 tahun cuti, sombong sekali, tidak ada pilihan. Gadis itu Sun Er bersikeras untuk melindungi anak laki-laki itu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia segera menyuarakan pikirannya. Namun, jika dia masih absen tahun ini, maka saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Aturan Akademi Jianan tidak bisa dilanggar. Jangan bilang kamu berharap Xiao Yan bisa muncul dalam beberapa menit terakhir. Wanita muda berpakaian merah menatap lelaki tua itu sekilas saat dia berkata, saya sangat berharap begitu. Orang tua itu menghela napas. Dia perlahan menutup matanya dan menunggu lelucon ini berakhir. Setelah suasana sunyi berlanjut selama 2 menit, beberapa percakapan pribadi akhirnya mulai muncul. Bajingan ini tidak menepati janjinya. Xiao Yu menghela nafas dan dengan lembut mengutuk saat melihat wajah penuh kekecewaan dari instruktur Ruoling, yang duduk di sebelahnya. Sun Er menunduk. Dia menarik lengan baju instruktur Ruoling dan dengan lembut berkata, Instruktur, maaf. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Instruktur Ruoling menepuk tangan Sun Er dan dengan paksa memberikan senyuman yang menghibur. Tidak apa-apa. Paling banter. Aku akan menunggu 3 tahun lagi. Ayo pergi. Instruktur Ruoling berdiri dan berkata pada Xiao Yu dan Sun Er. Melihat matanya yang agak memerah, tampaknya dia tidak sebebas dan semudah yang dia bayangkan dengan mulutnya. Sekelompok pria dan wanita dari kelas yang sama juga mendesak kecewa saat mereka berdiri, bersiap untuk meninggalkan stadion. Namun, mereka baru saja berdiri ketika tubuh indah Sun Er tiba-tiba menegang. Wajah cantiknya tiba-tiba terangkat saat dia bergumam. Dia ada di sini. Apa? Di sisinya. Xiao Yu dan yang lainnya terkejut, karena tidak mendengar dengan jelas. Siu. Saat pertanyaan Xiao Yu jatuh, suara angin deras yang menusuk telinga tiba-tiba muncul di tanah terbuka, menarik tatapan semua orang. Saat suara angin kencang muncul, sosok hitam tiba-tiba jatuh dari langit dan tiba-tiba menabrak tanah terbuka.
Tanah yang keras langsung hancur menjadi bubuk, yang melonjak dan menyelimuti area kecil. Siapa ini? Melihat bayangan hitam yang telah melesat, pemuda yang membawa tombak bernama Sue Beng itu tidak bisa menahan teriakan dinginnya. Tatapan Sun Er menatap tajam ke area yang tersembunyi di dalam debu. Kegembiraan karena dia kesulitan bersembunyi memenuhi wajahnya. Dia ada di sini. Ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er ini, tubuh cantik dari instruktur Ruoling, serta Xiao Yu dan yang lainnya bergetar. Pandangan mereka segera tertuju ke area di lapangan terbuka. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, suara lembut langkah kaki bisa terdengar dari dalam debu. Di tanah terbuka yang benar-benar sunyi, suara langkah kaki seperti sesuatu yang menginjak hati orang, menyebabkan jantung mereka berdetak lebih cepat. Boom! Boom! Suara lembut itu secara bertahap menjadi lebih jelas. Seorang pemuda berjubah hitam membawa penguasa hitam besar di punggungnya samar-samar muncul dari dalam debu. Sesaat kemudian, dia akhirnya muncul di bawah tatapan semua orang. Kelas Huang. Kelas 2. Xiao Yan. Pemuda berjubah hitam itu maju selangkah dan mengangkat kepalanya sedikit. Suara samar miliknya itu seperti guntur saat bergema di telinga semua orang yang hadir. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.